Oke, ini kita sekarang nerusin bahas soal-soalnya aja ya. Kalau misalkan nanti ada yang bermasalah, silahkan ditanyakan. Kalau misalkan nanti masih ada waktunya setelah kita beres bahas soal, kita coba masuk ke materi yang selanjutnya. Jadi sampai terakhir nomor 4 ya. Nomor 5 massa, nomor 6 energi, nomor 7 ya, nomor 8, nomor 9 energi juga, nomor 10. Nah, nomor 10 nih paling. Oke, tolong bacakan nomor 10 ya. Tazkiyatul, tolong bacakan. Ya, Kak. Tolong bacakan nomor 10. Seorang pengamat benda dalam sebuah pesawat yang sedang bergerak pada arah horizontal dengan kecepatan 0,80 c. Pengamat itu melihat sebuah kubus. Kubus itu terletak di tanah sedemikian rupa sehingga kalah suatu sisinya sejajar dengan arah kecepatan pesawat. Seandainya volume kubus yang teramati oleh pengamat tersebut 0,6 meter kubik, maka rasio volume kubus menurut pengamat bergerak terhadap volume kubus menurut pengamat diam adalah. Oke. Ini sebetulnya volume kubus menurut pengamat yang bergerak terhadap volume kubus menurut pengamat yang diam. Berarti sebetulnya sesimpel gini aja, V per V0 gitu. Ini berapa? Nah, cuman yang menarik, ini bergerak pada arah horizontal 0,8 C. Kubusnya terletak di tanah sedemikian rupa sehingga salah satu sisinya sejajar dengan arah kecepatan pesawat ya. Jadi misalkan gini nih. Jadi misalkan saya punya kubus bentuknya begini. Itulah ya kira-kira ya. Nah, si kecepatannya itu sejajar dengan salah satu rusuk kubus. Salah satu sisinya. Jadi saya anggap salah satu sininya aja. Gitu. Jadi bagian yang situnya dia mengalami pemendekan. Jadi misalkan ini panjangnya awalnya R0. Ini R0. Ini R0. Nah, yang segini tuh jadi R gitu. Jadi kalau V0-nya itu adalah R0 dikali R0 dikali R0 atau R0 pangkat 3, maka V-nya itu adalah R0 dikali R0 dikali R. Sementara R-nya adalah R0 per gamma. Berarti R0 pangkat 3 per gamma. Berarti dari sini bisa kita simpulkan bahwa V itu adalah V0 per gamma. Maka ketika kita hitung V per V0, ini adalah V0 per gamma per gamma. Per V0. V0 coret. Berarti V per V0 sama dengan 1 per gamma. Udah beres. Sekarang tinggal bentar dulu. Benar nggak? V 3 V0. Iya betul.
Ya udah. Nah, sekarang tinggal gamanya aja berapa? Bentar ya. Ya betul. Gamanya berapa? V-nya berapa tuh? V-nya 0,8C. Kalau V-nya 0,8C, gamanya berapa? 100/6 ya, Kak? 110. Kok 100? Iya, 10/6. 100/60. 10/6. Ya, 10/6 ya. Atau 5/3 ya. Berarti V per V0-nya adalah 1/5/3 atau 3/5. Tapi semuanya 1 banding ya. Berarti kalau mau dibikin 1 banding 1/5/3. 5/3 itu kan 1,666666666666666. Makanya jawabannya yang D. Silakan kalau ada yang masih bingung, nomor 10. Kak, Ada itu masalah? kenapa yang V aja itu R-nya cuma 1, nggak R⁻3? Yang mana? Ini. Yang bukan V0, iya yang bawah. Ya kan R0 dikali R0 dikali R. R-nya kan dia cuma memendek di yang memendek itu cuma yang sejajar kecepatan. Oh ya, 3. Enggak tiga-tiganya. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan lain. Kak, itu 1/5 per berapa ya, Kak? 1/5/3, gamanya 5/3. Tinggal ganti aja gamanya. Oh iya, Kak. Silakan, ada pertanyaan lain nggak? Kalau nggak ada, saya masuk ke yang post test. Tapi kalau masih ada, silakan. Yang post test kalian ada masalah nggak? Pada bisa dong harusnya, karena kan udah dikasih materinya. Cuman yang ada masa energinya ya pasti belum, karena belum dikasih. Ini nggak ada masalah? Enggak, Kak. Nggak ya? Saya masuk ke yang post test ya. Oke. Nomor 1, coba nomor 1. Haya, coba tolong bacakan. Benda bergerak dengan laju 0,6 C dengan arah sesuai panjang benda. Bagi pengamat yang diam, terlihat panjang benda mengalami penyusutan sebesar. Oke. Bendanya bergerak dengan kelajuan V-nya 0,6 C. Kalau V-nya 0,6 C, berarti gamanya berapa? 10/8 ya, Kak? 10/8, betul. Atau 5/4 ya. Ya udah, sekarang yang dicari bagi pengamat yang diam, panjang benda mengalami penyusutan sebesar. Nah, tapi kan bendanya bergerak. Karena bendanya bergerak, berarti pengamat yang diam itu yang kita ukur adalah L-nya. L-nya adalah L0 per gamma. Berarti penyusutannya itu kan gini. Misalkan awalnya panjangnya L0. Setelah penyusutan dia cuma sampai sini.
Nah, penyusutannya itu kan yang ini. Gitu kan. Saya sebut aja delta L. Jadi sebetulnya penyusutan itu adalah delta L per L0. Sementara delta L itu adalah L0 min L per L0. Berarti yang harus saya hitung adalah 1 min L per L0. L per L0 saya bisa dapat dari sini. L per L0 sama dengan 1 per gamma. Berarti 4/5. Karena 1 per 5/4. Berarti penyusutannya adalah 1 min 4/5 atau 1/5. 1/5 itu adalah 20%. Silakan nomor 1, ada masalah nggak? Ada yang masih menjawab nomor 1 salah? Kalau ada yang salah, salahnya di mana coba? Nomor 1 ada masalah nggak? Kalau nggak ada, kita lanjut ke nomor 2. Nomor selanjutnya. Nggak tahu sih nomor 2 ada masanya nggak? Kita lanjut ke nomor selanjutnya kalau udah. Nggak ada masalah ya, nomor 1 ya? Ada, Kak. Oke. Nomor 2. Nah, ini nomor 2 menarik. Coba tolong bacakan Haryo A. Ayo tolong bacakan. Nggak ada orangnya. Ya udah, tolong bacakan. Chandra. Dua anak kembar A dan B pada usia 20 tahun, A pergi berkelana dengan pesawat antariksa super canggih berkecepatan 0,6 C. Setelah 8 tahun, A kembali ke bumi. Menurut A dan B, A pergi selama... Nah, ini sebetulnya rada bermasalah juga. Setelah 8 tahun menurut siapa ya? Tapi saya asumsikan setelah 8 tahun menurut si B. Jadi kan A-nya pergi. Terus setelah 8 tahun menurut pengamat yang di bumi gitu. Pengamat yang di buminya kan B. Jadi 8 tahun itu kalau saya asumsinya ini menurut si B gitu ya. Nah, menurut si A, pasti A-nya menghitung delta T sama dengan gamma delta T0. Menurut pengamat yang diam itu 8 tahun. Tapi menurut si A, dia bergeraknya adalah, lihatnya gini aja. Kalau V-nya 0,6 C berarti gamanya berapa ya? Gamanya berapa? Berapa gamanya? 5/4. 5/4. Berarti delta T-nya adalah 5/4 dikali 8. Berarti 10 tahun. Itu jawabannya adalah yang D. Kok yang D? Sorry, kebalik. Ya udah, andu. Nah, yang E maksudnya. Salah nyoret. Tapi dengan catatan sih, tapi
lebih masuk akal begitu sih emang. Tapi harusnya karena kita ngomongin relativitas, ini harus jelas 8 tahun itu menurut siapa. Jadi kita anggap 8 tahun A kembali ke bumi itu dihitung oleh orang yang di bumi. Karena menurut A, dia perginya 10 tahun gitu. Jadinya nggak berlaku umum lagi sih 8 tahun itu. 8 tahun itu hanya berlaku untuk pengamat yang di bumi. Begitu. Nomor 2 ada yang bermasalah nggak? Saya lanjut ke nomor 3. Nomor 3, tolong bacakan. Harisma Arum. Coba tolong bacakan. Wah, nggak respon. Sudah, tolong bacakan Anissa deh. Anissa. Sebuah kubus memiliki volume 1000 cm kubik. Volume kubus tersebut menurut seorang pengamat yang bergerak dengan kecepatan 0,8 C relatif terhadap kubus dalam arah sejajar. Salah satu bentuknya adalah... Oke, berapa? Langsung tebak. Ini gampang. Jawabannya udah jelas E ya. Tapi kenapa E? Sekarang gini aja. V-nya kan 0,8 C. Kalau V-nya 0,8 C berarti gamanya berapa? Gamanya berapa? 5/3. Berapa? 5/3. 5/3 ya. Ya udah, berarti dicari volume kubus kalau kecepatannya relatif terhadap arah kecepatannya sejajar salah satu rusuk. Berarti sama kayak tadi ya. V0-nya itu adalah R0/3 dan V-nya itu adalah R0 dikali R0 dikali R0 per gamma. Berarti R0/3 per gamma. Berarti V-nya itu adalah V0 per gamma. Ya udah, berarti V-nya adalah V0-nya 1000, gamanya 5/3. Berarti 600. Jawaban yang E. Gampang ya, nggak seru ya. Silakan kalau ada pertanyaan nomor 3. Nah, ini nomor 3. Cobain ya. Misalkan kalau misalkan dicari ini V-nya kan 0,8 C relatif terhadap kubus dalam arah sejajar salah satu rusuknya. Kalau misalkan arahnya saya ganti jadi sejajar diagonal ruang. Sejajar diagonal ruang. V-nya jadi berapa ya? Ini 1. Yang kedua, gimana kalau sejajar diagonal bidang? Saya jawab yang B ya. Nanti kamu cobain yang A.
Saya kasih waktu 5 menit nanti yang buat ngitung yang A. Tapi yang B dulu. Yang B itu kalau dia sejajar diagonal bidang, artinya kalau misalkan ini saya kasih hint buat kamu jawab yang A gitu ya. Artinya dia yang berkurang adalah yang arah diagonal bidangnya. Jadi kalau misalkan saya gambar begini, ini V-nya ke sana, berarti diagonalnya tadinya misalkan D, D0 gitu. Jangan hijau lagi. D0, sekarang jadi D. Maka D ini adalah D0 per gamma. Nah, sekarang misalkan yang ini R, yang ini R. Yang ini R0, yang ini R0. Diagonalnya D0. Berarti kalau D, dia kan pasti memendeknya ke sini kan? Jadi pasti nanti dia bentuknya masih tetap gitu. Anggaplah yang ini panjangnya, ini R, ini R. Bisa terima nggak kalau yang D0, R0 kuadrat ditambah R0 kuadrat sama dengan D0 kuadrat. Berarti 2R0 kuadrat sama dengan D0 kuadrat. Berarti D0-nya adalah R0 akar 2. Oke? Oke nggak? Oke ya. Oke, sekarang kalau yang diagonal yang baru, berarti R kuadrat ditambah R kuadrat sama dengan D kuadrat. Berarti saya punya 2R kuadrat sama dengan D kuadrat. Berarti D-nya adalah R akar 2. Habis itu oke ya? Nah, sementara D itu D0 per gamma. Berarti, karena saya punya D sama dengan D0 per gamma, dan berarti R akar 2 sama dengan R0 akar 2 per gamma. Akar 2-nya hilang. Berarti saya punya R sama dengan R0 per gamma. Berarti volumenya tadinya kan volume awalnya R0 dikali R0 dikali R0. Kalau dia ke arah yang kalau dia ke arah sejajar diagonal bidang, maka V-nya jadi, ini luas alasnya jadi R kali R gitu. R kali R dikali R0. Berarti R0 per gamma dikali R0 per gamma dikali R0. Berarti V-nya adalah V0 per gamma kuadrat. Begitu, tinggal ngitung. Nah, coba hitung yang A. Ya sudah, PR lah ya. Nanti minggu depan saya tanyain. Ini saya clear dulu. Sekarang saya masuk nomor selanjutnya dulu. Nomor 4. Oke, nomor 4. Tolong bacakan Karenina. Pion memiliki waktu paruh 18 ns dalam kerangka acuan pion. Sebuah berkas pion meninggalkan suatu akselerator dengan laju 0,8 c. Jarak yang ditempuh pion saat separuh pion akan meluruh adalah... Oke. Ini perlu penjelasan sedikit sebenarnya tentang waktu paruh. Waktu paruh ini nanti akan saya bahas di radioaktivitas. Waktu paruh itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk suatu materi radioaktif itu menjadi tersisa setengahnya. Jadi setengahnya sudah meluruh. Setengahnya meluruh, setengahnya masih ada. Nah, itu
waktu yang dibutuhkan ketika itu kita sebut waktu paruh. Nah, di sini sebenarnya nggak terlalu penting waktu paruhnya apa, yang jelas si delta T-nya itu. Delta T-nya itu adalah delta T0 itu 18 ns tuh nanosekon ya. Nano 10 pangkat berapa? Nano itu 10 pangkat berapa? 10/9. 10 pangkat mili mikro nano ya betul. Kalau saya ingatnya ke atas 4 ke bawah 4 sih. Jadi ini dasarnya, ke atasnya kilo, mega, giga, tera. Ke bawahnya mili, mikro, nano, piko. Ini 10 pangkat 3, ini 10 pangkat 6, ini 10 pangkat 9, ini 10 pangkat 12. Ini 10 pangkat min 3, 10 pangkat min 6, 10 pangkat min 9, dan 10 pangkat min 12. Nah, terus suatu akselerator dengan laju 0,8 C. 0,8 C itu berapa gamanya? Berapa gamanya? 5/3 ya, Kak. 5/3, betul. Berarti delta T menurut kita yang diam itu adalah gamma delta T0. Berarti 5/3 dikali delta T0-nya adalah 18. Berarti 30 nanosekon. Nah, berarti jarak yang ditempuh setelah pion separuh akan meluruh berarti sama dengan waktunya waktu paruh kan. Tapi waktu paruh menurut kita yang diam. Berarti kita tinggal hitung jaraknya, misalkan saya sebut D aja. Ini adalah V dikali delta T. V-nya adalah 0,8 C. Delta T-nya adalah 30 dikali 10 pangkat min 9. Nah, C-nya coba. C-nya itu adalah 3 dikali 10 pangkat 8 dikali 30 ya kali 10 pangkat min 9. Gitu ya. Bentar, ada yang salah nggak? Bentar ya. Bentar. Bener kok. Tapi kayaknya pilihan jawabannya ada yang salah. Berarti berapa nih? Ini sama ini jadi 8. Ini jadi 10 pangkat min 1. 3 kali 3, 9 kali 8, 72 ya. Berarti 7,2 meter. Kalau saya sih dapatnya 7,2 meter. Jawabannya yang D. Tiga kali 10 pangkat 8 dari mana, Pak? C-nya kan 3 kali 10 pangkat 8. C itu pasti sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Kan saya udah tulis di sini tadi. Tuh. Tuh hasil observasi. Ntar ada salahnya di mana ya? Ini 18 nanosecond itu kan kerangka acuan pion, berarti delta T 0 dong, karena menurut pion gitu kan.
Benar kok harusnya. Oke, sepertinya salah kunci jawaban aja. Silakan kalau ada yang bermasalah. Silakan ditanyakan. Ada? Ada? Kalau nggak ada, saya lanjut ke nomor berikutnya. Lanjut ya. Nomor 4, lanjut nomor 5. Oke, ini kebalikan nih. Coba tolong bacakan. Aska Fitria. Panjang benda diukur saat bergerak menyusut 20 cm dari panjangnya saat diukur dalam keadaan diam. Bila panjang benda diukur dalam keadaan diam, panjangnya 1 meter dan C sama dengan kecepatan cahaya, maka kecepatan gerak benda tersebut adalah. Oke, kita tahu L0-nya adalah 1 meter menyusut 20 cm. Berarti panjangnya ketika diamati dalam keadaan bergerak itu adalah 0,8 meter. Atau ginilah. Ini kan 100 cm nih. Menyusut 20 cm itu berarti 80 cm. Ada masalah nggak soal ini? Nggak ada ya? Nah, sekarang saya punya L sama dengan L0 per gamma. Berarti kita bisa tahu gamanya adalah L0 per L. Berarti gamanya adalah 100 per 80. Berarti gamanya adalah 5 per 4. Nah, kalau gamanya 5 per 4, V-nya berapa dong? Berapa V-nya? 3. 0,6. 0,6. 3 per 5 ya. Ya, gitu ya. 0,6 C ya. Jadi 3 per 5 C. Begitu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ini cuma dibalik aja ya. Dari tadi kita ngitung, dapat V ngitung gamma, ini cuma dibalik aja. Masih nggak terlalu seru lah. Oke ya, ini ada masalah nggak? Kalau nggak ada masalah, saya lanjut lagi ke nomor berikutnya. Ada ya? Nomor 6. Tolong bacakan. Fernando. Suatu peristiwa terjadi selama 3 sekon menurut pengamat yang bergerak menjauhi peristiwa itu dengan kecepatan 0,8 C. Menurut pengamat yang diam, peristiwa itu terjadi dalam selang waktu. Oke, kita punya delta T.
3 sekon, dan kita punya V 0,8C. V-nya 0,8C berarti gamanya berapa? Gamanya berapa? 5/3. 5/3. Oh, udah. Yang dicari delta T0. Berarti delta T sama dengan gamma delta T0. Berarti delta T0 sama dengan delta T per gamma. Berarti 3/5/3. Berarti 9/5. 9/5 itu 1,8 sekon. Masih nggak terlalu seru ya. Masih kesannya gampang gitu. Ini kalian nanti coba cek aja soal-soal fisika modern, soal-soal relativitas khusus, terutama yang masuk ke tes masuk perguruan tinggi, ke ujian mandiri atau ke SBMPTN tahun-tahun sebelumnya gitu. Silakan cek aja. Kamu nggak bakal nemu yang gini-gini. Oke ya, ini nomor 6. Lanjut, nomor 7. Energi kinetik nanti aja. Nomor 8. Ntar, kenapa 12 tahun menurut B? Ini menurut saya ada salah soal, tapi coba kita lihat salah soalnya di mana sih. Tolong bacakan Maudila Lira. Diketahui dua orang A dan B. A berada di bumi dan B berada di sebuah pesawat antariksa yang bergerak dengan kecepatan 0,8 C pulang pergi terhadap bumi. Jika A mencatat perjalanan B selama 20 tahun, maka B mencatat perjalanan pesawat yang ditumpanginya selama. Oke. Nih, ntar dulu, satu dulu. Pulang pergi itu nggak mungkin ya. Kenapa nggak mungkin? Karena nggak mungkin pulang kalau nggak pergi dulu. Jadi harusnya pergi pulang. Pergi dulu kan baru pulang kan. Oke. Ini A mencatat, A-nya kan yang diam di bumi ya. A-nya berada di bumi. A-nya mencatat perjalanan B selama 20 tahun. Berarti menurut pengamat yang diam, dia geraknya 20 tahun. Tapi menurut B, yang bergerak, berarti kan harusnya lebih lama. Berarti 8C. Kalau V-nya 0,8C, gamanya berapa? V-nya 0,8C, gamanya berapa? Sama kayak tadi, Kak. Iya, sering banget ini ya. 5/3. Nah, ini delta T0 nih 20 tahun gitu. Berarti delta T-nya adalah gamma delta T0. Berarti 5/3 dikali 20. Jadi menurut saya harusnya 100/3. Ini menurut pengamat yang bergerak gitu. Nggak ada pilihannya. Makanya saya tadi sempat bingung dulu, ini masalahnya ada di mana. Ternyata bukan saya yang salah mikir. Soalnya yang salah jawabannya. Kak. Ya. Kak. Ini emang seharusnya, ini kan Kak, waktunya lebih lama kan seharusnya daripada 20 tahun. Betul, menurut saya sih ya. Karena kan 20 tahun itu menurut pengamat yang diam. Menurut si A-nya diam. Menurut pengamat yang bergerak pasti lebih panjang waktunya. Oke ya. Ntar gini deh. Coba daripada salah, coba. Ini namanya sebetulnya twin paradox.
Ini saya clear dulu. Ini ada di sini twin paradox tuh. Ya sih. Setahu saya sih benar. Maksudnya setahu saya sih pasti yang bergerak tuh nyatetnya waktunya lebih panjang. Tapi nanti coba saya cari lagi ya. Ini soal relativitas jadi banyak paradoksnya soalnya. Ntar minggu depan saya kasih. Silahkan kalau ada pertanyaan lagi. Kak, ini bukan yang ditanya T0 ya, Kak? Bukan dong. Kan A-nya diam. A-nya kan lagi diam mencatat waktunya 20 tahun. Itu berarti delta T0 dong. Kalau yang ini jawabannya 12 tahun, berarti tadi yang itu ini salah juga dong. Berarti harusnya tadi ini jawabannya yang D. Sementara enggak. Kak, tapi Karena yang nih, itu ya, B mencatat perjalanan pesawat yang dipanginya, berarti B-nya yang diem ya, Kak? B-nya yang diam. Enggak dong. Kan A-nya mencatat perjalanan B. Berarti kan A-nya diam. A-nya berada di bumi, B-nya yang bergerak. Oh iya. A mencatat perjalanan B 20 tahun. Berarti A-nya yang diam dong. Makanya ini rada bermasalah. Nanti saya coba cek lebih lanjut deh. Menurut saya sih enggak. Menurut saya sih tetap lebih besar yang dicatat oleh B. Tapi nanti coba saya baca dulu. Minggu depan kita coba saya bahas lagi ini ya. Sekarang kita lanjut dulu aja. Nomor 9 ini belum. Nomor 10. Nah, nomor 10 menarik. Tolong bacakan. Sylvie Cantika. Sebuah pesawat super cepat bergerak terhadap bumi dengan kelajuan V sama dengan 0,6 C. Di dalam pesawat, pulsa cahaya dipancarkan dari sumber S ke cermin C dan dipantulkan oleh cermin C ke S. Peristiwa ini diamati oleh A yang berada di pesawat dan B yang berada di bumi. Menurut A, waktu yang diperlukan pulsa cahaya untuk bergerak bolak-balik S ke C ke S adalah 2 kali 10 pangkat min 8 detik. Pernyataan di bawah ini yang benar adalah 1 menurut A. Oke, berhenti dulu. Cukup sampai situ dulu. Sekarang, menurut A, waktu yang diperlukan pulsa cahaya untuk bergerak bolak-balik SCS adalah 2 kali 10 pangkat min 8 sekon. Artinya, bisa terima nggak ini? Itu adalah delta T0. Karena kita ngomong dia diam terhadap benda ini, terhadap si cermin itu dia diam, sehingga 2 kali 10 pangkat min 8 sekon itu adalah delta T0-nya. Sehingga kalau si B-nya ngelihat cahaya yang sama, maka yang dia lihat adalah delta T. Berarti, nih menurut A dulu, menurut A, jarak dari S ke C adalah 3 meter. Nah, kecepatannya kan kecepatan cahaya ya. V-nya, berarti kan V-nya, V cahayanya ya C. Gitu. Waktu dari S ke C ke S-nya 2 kali 10 pangkat min 8 second. Kita anggap dia butuh waktunya yang sama, berarti kan S ke C-nya, dari S ke C, dia butuh waktunya 10 pangkat min 8 sekon. Berarti, menurut si A, jaraknya itu tinggal V dikali T. V
V-nya adalah 3 dikali 10 pangkat 8. T-nya adalah 10 pangkat min 8. Berarti 3 meter. Ini yang satu. Benar ya? Lalu pernyataan kedua. Menurut B, jarak dari S ke C adalah 2,4 meter. Nah, ini tinggal lihat aja. Ini kan S ke C menurut A. Menurut A yang diam terhadap SC ini. Berarti tinggal lihat aja. Ini gamanya 0,6 C. V-nya 0,6 C. Gamanya berapa ya? Gamanya berapa? Gamanya berapa? 5/4. 5/4. Nah, ini kan yang diukur oleh A. Yang diukur oleh A adalah pengamat yang diam terhadap si benda SC ini. Berarti oleh pengamat yang bergerak, D0 per gamma gitu. Berarti 3/5/4. Berarti 12/5 berarti 2,4 meter. Berarti yang nomor 2 juga betul. Lanjut, nomor 3, menurut B, waktu pulsa cahaya bergerak bolak-balik SCS adalah 2,5 kali 10 pangkat min 8 sekon. Ya tinggal cari aja. Gamanya udah tahu berarti delta T adalah gamma delta T0. Berarti 5/4 dikali 2. Ya 2 kali 10 pangkat min 8 ya. Berarti 2,5 dikali 10 pangkat min 8 sekon. Betul ya? 3 juga betul. Yang nomor 4, menurut B, kelajuan pulsa cahaya saat bergerak dari C ke S adalah 1,8 kali 10 pangkat 8 sekon. Ini udah jelas salah. Kenapa salah? Kenapa nomor 4 salah? Kenapa coba? Yuk, kenapa nomor 4 salah? Karena dari cermin bukan sih? Enggak, nomor 4 salah itu karena dia cahaya, karena postulat Einstein. Postulat 2. Yaitu, kecepatan cahaya berlaku umum tidak tergantung pengamat. Berarti harusnya, menurut B, kelajuan pulsa cahaya saat bergerak dari C ke S itu adalah 3 kali 10 pangkat 8 gitu, sama dengan C gitu. Kelajuan berarti meter per second ya. Sorry, ini juga salah, harusnya satuannya itu meter per second ya. Ini salah nih. Meter. Berarti jawabannya adalah 123. 123 itu A. Nah, sip ya. Aduh, nggak bisa pas. Begitu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau nggak ada, saya bahas sedikit tentang energi. Oke. Kesetaraan. Nah, kesetaraan massa dan energi ini seperti yang tadi saya sempat singgung. Jadi, di fisika klasik itu kita tahu ada dua hal, yaitu kekekalan massa dan kekekalan energi. Berarti massa itu kekal, tidak bisa diciptakan, tidak bisa dimusnahkan. Begitu juga dengan energi. Energi itu kekal, tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan.
Nah, pandangan ini dibantah oleh pandangan fisika modern. Menurut fisika modern, menurut Einstein awalnya terutama itu tidak ada kekekalan energi dan tidak ada kekekalan massa. Yang ada adalah kesetaraan. Kesetaraan massa dan energi. Jadi, menurut Einstein, boleh aja ada massa yang hilang, tapi ada energi yang terbentuk kalau ada massa yang hilang. Dan boleh aja ada energi yang hilang kalau ada massa yang terbentuk. Itu menurut Einstein. Nah, kesetaraan massa dan energi itu bentuknya adalah E sama dengan mc kuadrat. Ini sering banget kalau nemuin pasti E sama dengan mc kuadrat. Di mana-mana kalau ngomonginnya sains biasanya terusannya ke E sama dengan mc kuadrat. Itu sudah menunjukkan itu sains sekali. Nah, ini menarik juga E sama dengan mc kuadrat. Bayangin kalau kamu punya massa, kamu kehilangan massa 10 mikrogram. Misalkan dalam suatu percobaan nuklir kamu kehilangan massa 10 mikrogram. Atau jangan 10 lah, 1 aja. 1 mikrogram. Berarti 10 pangkat min 6 gram. Berarti 10 pangkat min 9 kilogram. Maka kehilangan massa sebesar ini, itu energinya setara dengan 10 pangkat min 9 dikali 3 dikali 10 pangkat 8 kuadrat. Berarti 9 dikali, ini 10 pangkat 16 ya, 10 pangkat 16 kali 10 pangkat min 9 berarti 10 pangkat 7 Joule. Energi ini kalau misalkan kamu pakai buat ngangkat benda, misalkan jadi energi potensial, misalkan benda 20 kg, H gitu. Berarti ini kan 30 kg, berarti kan 300 H Joule. Berarti H-nya kalau ini energi 9 kali 10 pangkat 7 Joule, kamu pakai buat ngangkat benda 30 kg, itu maka ketinggian yang dia akan capai adalah 9 dikali 10 pangkat 5 meter. Nah, kamu bayangin 1 mikrogram itu segede gimana. Nah, ini makanya di reaksi nuklir energi yang dihasilkan itu sangat besar sekali. Karena kehilangan 1 mikrogram aja energinya sebesar itu, 9 kali 10 pangkat 7 Joule. Sangat besar sekali. Ya tentu saja dengan risiko yang juga sangat besar. Seenggaknya dalam sejarahnya perkembangan nuklir, seenggaknya ada 2 kecelakaan nuklir yang sangat besar di dunia. Yang pertama tentu saja Chernobyl. Chernobyl kalau kamu tahu, ya cari aja lah. Itu juga sampai ada seriesnya. Kalau kamu penasaran ceritanya tapi malas baca sejarah, nonton aja seriesnya. Ceritanya sebetulnya sesimpel ada orang yang penasaran naikin efektivitas reaktor nuklir. Ternyata growth-nya uncontrolled. Jadi cuman nge-tweak 1, berebetnya kemana-mana. Sehingga jadinya akhirnya ledakan. Nah, Chernobyl itu ledakan nuklir keras besar sekali pada zamannya. Nah, selanjutnya yang satu lagi yang mungkin kalian SMP atau SD kali ya. Yang Fukushima. Fukushima itu tahun berapa ya? Gempa Jepang. Nah, itu kalau Fukushima itu tidak beruntung. Karena Jepang kan memang ini ya, memang sering gempa, memang sering bencana. Ya banjir, ya tsunami, ya gempa, ya gunung meletus. Nah, yang gempa Fukushima itu sebetulnya reaktor di Fukushima
itu dia kuat menahan sampai 8 skala Richter kalau nggak salah. Bayangin kamu gempa 8 skala Richter itu dia bisa kuat. Nah, mejusnya nggak beruntungnya itu gempanya lebih dari 8 skala Richter. Lebih besar daripada itu. Ya udah, akhirnya reaktornya breakdown gara-gara ada sistem pendinginnya nggak bekerja. Karena sistem pendinginnya nggak bekerja, out of control. Akhirnya ya udah, ledakan lah. Makanya ngeri nuklir. Tapi memang ininya besar gitu, energinya besar. Jadi kalau kamu ngomongin nuklir, pasti urusannya sama kontrol. Satu lagi sama sampah. Sampah nuklir tuh susah juga dibuang. Nah, itu sedikit lah. Itu ini aplikasi dari sini gitu. Dari si kesetaraan massa dan energi. Nah, lanjutannya dari kesetaraan massa dan energi apa? Lanjutannya gini. Kalau misalkan suatu benda sedang bergerak, dia E-nya adalah mc kuadrat. Misalkan ketika diam, saya sebut misalkan energi diam. Ini E0, ini adalah M0C kuadrat. Ketika energinya bergerak, ketika suatu bendanya bergerak, E-nya kan pasti nambah. Karena kan tadinya diam, jadi bergerak, pasti punya energi kinetik dong. Ketika dia bergerak, E-nya jadi gamma jangan gamma dulu. Jadi mc kuadrat gitu. Nah, ini yang bermasalah. Berarti ada massa relativistik dong. Karena kalau energi diamnya M0C kuadrat, energi ketika bergeraknya mc kuadrat. Padahal energi ketika bergerak pasti lebih besar daripada energi diam. Sehingga sudah pasti dari sini kita bisa tentukan bahwa kita akan bertemu sama massa relativistik, yaitu M sama dengan gamma M0. Dan kita bisa temukan energinya itu adalah gamma E0. Nah, berarti ada satu lagi, yaitu energi kinetik. Energi kinetik berarti kan energi ketika dia sudah bergerak dikurangi energi diam. Berarti energi kinetiknya adalah gamma E0 dikurangi E0. Itu gamma min 1 E0. Jadi kamu nggak bisa pakai yang setengah mv kuadrat kalau di sini. Harus pakainya gamma min 1 E0. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Kak, Ya, yang M0 itu nilainya dia punya nilai atau selalu 0? Gimana? Yang M0 itu dia ada nilainya atau nilainya 0? Mungkin nggak nilainya 0. Saya balikin pertanyaan kamu. Mungkin nggak nilainya 0? Mungkin. Kalau apa? Kalau dia lagi diem. Enggak. Kamu lihat persamaan ini. E0-nya akan 0 kalau apa? Masanya 0. Masanya 0. Kalau masanya 0 kan bukan benda ya? Berarti kalau benda, mungkin nggak E0-nya 0? Oh, ya enggak. Nggak mungkin ya? Oke. Makasih, Kak. Oke. Sip. Silakan, ada pertanyaan lain nggak? Kak, berarti ini EK-nya nggak bisa pakai yang fisika klasik ya? Betul.
Nggak bisa pakai setengah mv kuadrat. Karena udah relativistik nih. Silakan, ada Oke, Kak. pertanyaan lain nggak? Siap. Ada pertanyaan lain? Tapi kenapa E-nya tuh sama dengan gamma dikali E0, Kak? Karena kan M-nya gamma M0. Jadi sebetulnya dari masa relativistik. Jadi kan E0-nya M0C kuadrat. Sementara kalau ketika bergerak E-nya sama dengan MC kuadrat. Sementara dari sini yang berubah sekarang gini loh. Ketika bendanya diam sama ketika bendanya bergerak, nggak mungkin energinya sama. Yang pertama itu satu. Karena kalau bergerak pasti dia energinya lebih besar karena ada energi kinetiknya. Lalu dari E sama dengan MC kuadrat, C-nya nggak mungkin berubah. Ini. Dari E sama dengan MC kuadrat, E sama N0 sama dengan M0C kuadrat, dan E sama dengan MC kuadrat, C-nya kan nggak mungkin berubah. Akibatnya, satu-satunya yang mungkin berubah, C-nya kan nggak mungkin berubah. Sementara E-nya berubah, E di sini E0, di sini E. Yang E pasti lebih besar daripada E0. Akibatnya, M0-nya harus berubah. Jadi masanya harus berubah. Jadi kita sebut ada satu konsep baru relativistik, yaitu masa relativistik. Kita sebut M-nya adalah gamma M0. Ya udah, berarti E-nya gamma N0 dong. Karena kan M-nya tinggal ganti aja. Jadi gamma M0, berarti kan gamma M0C kuadrat. M0C kuadratnya N0. Berarti E-nya adalah gamma N0. Oke nggak? Oke, Kak. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan lain. Nah, satu lagi, momentum. Ya, pada dasarnya momentum P sama dengan M kali V kan. Cuman M-nya jadi gamma M0. Gitu. Nah, ini nanti ada yang menarik. Hubungan antara momentum sama energi. Nanti saya kita coba turuninnya di minggu depan aja ya. Cuman ada menarik hubungan antara momentum sama energi. Terus, kalau misalkan ada soal tumbukan relativistik, itu tinggal pakai kekalan momentum dan kekalan energi aja. Itu pernah keluar, ya saya sempat singgung juga, dia pernah keluar di soal UGM, saya lupa tapi tahun berapa. Itu menarik soal itu. Jadi tinggal dihitung aja momentum relativistik sama energi relativistiknya. Nah, itu rada susah ngebayanginnya karena ada kemungkinan, jadi gini, itu soalnya kalau nggak salah ada dua benda, yang satu masa diamnya M0, yang satu lagi masa diamnya juga M0. Jadi ada dua benda yang masa diamnya sama. Lalu yang ini bergerak dan menumbuk benda yang ini. Lalu dia bergerak bersama, jadi membentuk satu partikel baru dan bergerak bersama. Nah, setelah bergerak bersama, masa diamnya itu nggak jadi 2M0 gitu. Itu jadi serunya di situ. Kalau kita ngomongin fisika klasik, ada satu benda ketemu satu benda bertumbukan lalu bergerak bersama, pasti yang bergerak bersama ini masanya ya 2 kalinya gitu. Kalau yang itu jadi macam-macam, jadi kemana-mana. Itu seru ngitungnya.
Carilah, coba cari soal tumpukan relativistik, saya lupa itu tahun berapa. Oke ya, yuk ada yang mau nanya apa lagi ya? Kak, Jadi nanti minggu depan saya akan mengulang. Ya, silakan. Yang di fisika modern ini berarti benar-benar ini ya Kak, lebih susah dari fisika klasik. Lebih susah menurut saya bukan lebih susah, tapi dia baru. Maksudnya baru adalah pemahaman kamu baru. Kamu nggak bisa memaksakan pemahaman fisika klasik ke fisika modern karena ini adalah hal yang 100% baru. Maksudnya hal 100% baru adalah ini ada sangkut pautnya sama fisika klasik. Cuman masalahnya fisika klasik tidak bisa menjelaskan fenomena-fenomena yang kayak begini. Jadi contohnya gini deh. Fisika klasik itu hanya bisa menjelaskan benda-benda yang ukurannya besar dan yang kecepatannya kecil. Fisika klasik tidak bisa menjelaskan gerak elektron karena masanya terlalu kecil. Dan tidak bisa menjelaskan benda yang bergerak dengan kecepatan cahaya karena kecepatannya terlalu besar. Nah, di fisika modern itu fisikawan-fisikawan ini dia bergerak arahnya ke situ, yaitu ke gimana kalau elektron tuh geraknya gimana sih? Terus gimana kalau benda mendekati kecepatan cahaya dan lain-lain. Bahkan di fisika modern yang lebih baru daripada ini kan early fisika modern, sangat awal. Ini fisika modern yang sangat awal. Di fisika modern yang ke sekarang pernah nonton Angels and Demons? Film atau baca bukunya? Tahu nggak? Nggak tahu ya? Itu Saya nggak tahu. Peneliti ini dia arahnya salah satunya itu ngoprek elektron tuh bisa dibagi. Yang klasik pemikirannya ya udah elektron ya elektron, proton ya proton itu muatan positif elementer, elektron muatan negatif, muatan elementer yang negatif, proton tuh muatan elementer yang positif. Nah, di peninjauan fisika modern yang lebih baru itu dibagi lagi. Sebenarnya elektron itu terdiri dari apa sih? Apalagi sih isinya dan seterusnya. Nah, kalau kamu ngomongnya lebih susah, nggak necessarily lebih susah. Bukan hal yang seharusnya lebih susah. Lebih baru, iya. Itu doang sih. Buat kita pemahamannya lebih susah karena kita lebih sering pemahamannya adalah fisika klasik. Gitu doang sih. Kebayang maksudnya? Kebayang Kak. Soalnya saya rada susah nerimanya. Pasti susah nerimanya. Jadi kalau ditarik lebih jauh lagi, ini tuh adalah awal dari mekanika kuantum. Mekanika kuantum itu adalah mekanika yang ngebahas yang tadi saya bilang, partikel kecil, kecepatan besar. Kalau mekanika klasik kan partikel besar, kecepatan kecil. Nah, mekanika kuantum itu membahas partikel-partikel yang masanya kecil dan kecepatannya besar. Nah, mekanika itu ada satu fisikawan yang famous banget, namanya Richard Feynman. Kamu kalau mau cari silakan. Itu menarik, banyak ilmunya lah dia. Memang ilmunya dalam dan seru lah si Richard Feynman ini orangnya. Kalau kamu baca-baca, dia pernah ngomong, I can safely say that nobody understand quantum mechanics. Gue bisa dengan aman ngomong bahwa nggak ada satu orang pun di dunia ini yang ngerti mekanika kuantum. Dia ngomong begitu. Karena memang ribet. Apalagi kalau udah mekanika kuantum,
fisikanya tuh hampir nggak kelihatan, tenggelam dalam matematika gitu. Nah, itu juga sebetulnya keadaan yang seperti itu nanti saya akan cerita lebih banyak di teori atom soal ini ya. Itu kelihatan sama Einstein, dan Einstein nggak suka gitu. Sebetulnya Einstein tuh nggak suka sama perkembangan yang dia bikin sendiri. Dia bikin teori relativitas khusus. Lalu ada orang yang ngembangin dong teori-teorinya dia. Jadi akhirnya sekarang sampai ke mekanika kuantum. Kalau kalian pernah dengar Schrödinger, Niels Bohr dan seterusnya, itu pengembangan dari apa yang ditemukan Einstein pertama kali. Nah, perkembangannya itu Einstein nggak suka dengan perkembangannya, karena jadinya lebih banyak hubungannya sama probability. Jadi suatu hari Einstein pernah ngomong sama Niels Bohr, I don't believe God plays dice with the universe. Gue nggak percaya kalau Tuhan mainan dadu tentang alam semesta ini. Maksudnya mainan dadu kan kesannya sama mirip sama itu ya, sama apa namanya, probability ya. Pasti kalau dadu urusannya sama probability. Nah, Einstein nggak suka. Menurut Einstein, nggak, ini harus jelas, nggak mungkin pakai probability gitu. Menurut dia begitu. Nah, dibalas sama Bohr, Albert, stop telling God what to do. Serulah pokoknya itu. Ntar kelihatan ketika kita ngomongin teori atom dan Schrödinger nggak sampai sih, tapi Niels Bohr, setelah Niels Bohr itu teori kuantum. Nah, teori kuantum itu Schrödinger. Cuman Schrödinger-nya nggak bakal saya jelasin apa itu Schrödinger dan bagaimana. Saya cuma akan ngejelasin apa idenya. Oke. Jadi minggu depan saya akan ngulang lagi ini kesetaraan massa dan energi, massa relativistik dan momentum relativistik. Saya akan ulang sedikit, lalu saya bahas yang tadi saya bilang, hubungan antara momentum relativistik sama energi. Lalu nanti kita coba soal-soalnya kita habisin semuanya di minggu depan ya. Jadi yang minggu ini nggak kebahas juga mudah-mudahan minggu depan bisa saya bahas semuanya sampai habis. Mudah-mudahan. Terus minggu berikutnya setelah itu kita udah lepas dari relativitas. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau enggak, saya tutup dulu ya untuk hari ini ya. Ada nggak? Kak, Ada ya? Ya. Kak, ini biasanya tadi kan kakak bilang UGM suka keluarin fisika ini modern. Betul. Kira-kira kalau di UTBK atau SIMAK gitu keluar gak ya, Kak? Saya nggak tahu, saya nggak berani ngomong pasti keluar, saya nggak berani ngomong pasti keluar, saya nggak berani ngomong pasti nggak keluar. Tapi kalau berdasarkan statistik sekian puluh tahun yang lalu gitu, jadi beberapa tahun itu fisika modern merupakan salah satu bab yang cukup dominan bareng sama mekanika dan listrik magnet. Jadi kalau saya kuncinya sebetulnya 3 itu tuh, utamanya banget pilarnya: mekanika, listrik magnet, fisika modern. Karena si 3 bab besar ini panjang dibandingin bab yang lain, sehingga lebih banyak yang bisa ditanyain gitu, lebih banyak bikin mekanika, listrik magnet, fisika modern. Nah, kenapa saya milih fisika modern? Karena pemahamannya lebih susah daripada listrik magnet. Listrik magnet kalau kamu disuruh belajar sendiri mungkin bisa lebih gampang masuknya. Tapi kalau fisika modern susah. Saya mending nemenin kamu belajar fisika modern daripada saya nemenin kamu listrik magnet. Karena di fisika modern saya aja sering kali yang kayak tadi aja, masih banyak beberapa yang rada saya nggak yakin bener nggak ya. Saya harus baca lagi, dan ada beberapa hal yang saya harus yakin benar-benar, oh ini nih gitu. Daripada listrik magnet lebih gampang. Maksudnya lebih gampang tuh lebih bisa dimengerti gitu.
Jadi kalau kamu nanyanya bakal keluar nggak, saya nggak berani ngomong bakal, saya nggak berani ngomong nggak bakal. Tapi fisika modern itu bab yang dominan. Cobain aja kamu cek soal tahun per tahun. Sekarang gini deh, kamu cari soal kayaknya di Zeniusnet tadi ya, soal 5 tahun ke belakang gitu, atau soal 10 tahun ke belakang. Nah, coba dari 10 tahun ke belakang itu kamu bikin persentasenya. Mekanika ada berapa soal, getaran gelombang bunyi ada berapa soal, zat dan kalor ada berapa soal, listrik magnet ada berapa soal, optika ada berapa, fisika modern ada berapa. Nah, dari situ kelihatan tuh jelas nanti trennya gimana. Oke ya? Oke, makasih Kak. Siap. Saya stop share dulu ya. Oke, sampai jumpa di jam ketiga pembahasan TO. Seperti biasa, saya menunggu soal yang mau dibahas ya. Jadi, tolong kalian siapin soal nomor berapa aja yang mau ditanyakan, yaitu jam 2:30. Sampai jumpa. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak.